nih bawa nih tas gue. Iya. Bukan gandengin tangan, belanjaan gue. Jadi aku sering lihat tuh cowok bawa tasnya cewek. Iya. Gimana sih? Kita buka dia dalam. Ini baru pertanyaan pertama loh. Masih ada 7 lagi. Oh, 7 lagi. Oke, Jess. Tujuh lagi. Wait ya, Jess. Kayaknya khusus session ini kita bisa bikin sampai part 10. Oh my god. Ya. Oke, Dan. Aku senang sekali. Ya. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. Ayat 7 deh, boleh ya? Mulai ayat 7. Siapa yang membaca? Aku dong. Ya, oke. 1 Yohanes 3 ayat 7. 1. Oh, ini 3 ya. 1 Yohanes 3 ayat 7. Udah lupa ya? Nih. Tadi aku 1 Yohanes 3. Oke, 1 Yohanes 3 ayat 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara-saudaranya. Jelas? Jadi siapa yang lahir dari Allah, ia tidak dapat berbuat dosa. Dulu saya bisa berbuat dosa karena saya ternyata kelahiran saya bukan dari Allah benar-benar, tapi karena oh iya kamu sudah di gereja gini, ayo umur 12 baptis. Nah, itu kan seperti itu. Seperti ini baptis, ikut aja baptis seperti itu. Nah, akhirnya itu membuat saya jatuh lagi dalam dosa. Tapi ketika saya mengalami tahun 2001, memang saya tidak dibaptis lagi. Tidak dibaptis lagi, tapi saya mengalami kelahiran baru ini. Yaitu roh, kelahiran saya dari roh. Dan ketika saya dilahirkan baru dari roh Allah, ada benih ilahi di dalam saya. Saya tidak dapat berdosa lagi. Since then, I never sin no more. Till now. Karena bukan saya. Karena ini benih ilahi ada dalam kita. Jadi bukan kemegahan kita, kekuatan kita. Oh, karena aku menjauh diri dari dosa. Tidak, karena benih ilahi itu lahir dari kita. Nah, kalau yang segala sesuatu dari Allah tidak dapat berbuat dosa. Jelas di sini. Jadi kalau kita mau melakukan pertobatan yang betul-betul dari roh. Bukan pertobatan aku seperti dulu ada kan, aku berhenti rokok deh seminggu 2 minggu, itu daging akan jatuh lagi di situ lagi. Aku berhenti deh, aku nggak selingkuh lagi. Aku berhenti deh, aku nggak seks lagi seperti ini. Itu hanya daging sesaat. Tetapi kalau kita itu tindakan dari roh. Ya. Rohnya belum beres. Belum beres nggak akan bisa. Jadi harus lahir dari roh dulu. Baru akan bisa membereskan, membinasakan, mematikan segala perbuatan daging. Gitu. Setelah roh yang udah diberesin, berarti jiwa dan tubuh itu tindakan akhirnya pasti kita nggak akan berbuat dosa lagi ya. Nggak akan berbuat dosa. Rohnya sudah diselamatkan lah ibaratnya. Tidak akan berbuat dosa lagi. Ada benih ilahi yang ditaruh di dalam kita gitu. Ya.
Sudah dimengerti Karuli? Banget. Gila, mantap banget. Langsung deh ke Makanya pertanyaan aku nanya-nanya selanjutnya. terus Iya. bodo amat. Biar jelas ya Iya ditanya dong. terus. Iya dong. Jangan malu Gak apa-apa ya, bertanya jadi ada Anda, iya gak apa-apa dong. Apa? Ada Biar- pertanyaan Pertanyaan kelima. Pertanyaan yang belum masih 2. Astaga. Kalau ini dosa apa Ci? Dosa gak bisa ngitung. Canda ya kok. Oke, pertanyaan kedua itu lah, ini umum banget lah ya, pertanyaan apa ya, kata jokesnya itu pertanyaan-pertanyaan orang murtad ya gitu kan. Nah, kalau misalkan Tuhan tuh maha kuasa, terus dia maha tahu, dia tahu dong kalau kita bakal jatuh ke dalam dosa, ngapain nyiptain kita gitu. Pertanyaannya begitu. Dia tahu kalau kita jatuh dalam dosa. Ngapain nyiptain kita? Kalau dia tahu kita ada tendensi untuk bisa berbuat dosa, ngapain diciptain? Dari awal aja nggak usah diciptain gitu. Nah kalau gitu itu, kalau dia tahu seperti itu, nih orang yang bertanya nih, ya karena dia nggak mengenal sifat daripada Allah ya. Karena sifat daripada Allah, sifat dari Allah Bapa itu, dia sebagai Raja, itu dia sifatnya tuh selalu mau memberi. Dan bagi dia, ya, dia itu menciptakan. Dia menciptakan bukan hanya untuk dia tahu ini bakalan akan terjadi seperti ini. Tetapi kasihnya dia itu melebihi dari dosa yang dilakukan. Itu tidak bisa. Itu adalah karakter. Itu adalah sifat ilahinya dia. Nah kalau kita mau seperti itu omongan kita tuh. Itu kita. Aku juga pernah. Kalau gue jadi Allah, gue nggak bakalan ciptain manusia deh. Gitu kan. Kalau kita jadi Allah, nggak ada dunia ini. Iya. Habis. Nggak ada. Jadi makanya kita nggak akan bisa jadi Allah. Karena dia itu luar biasa. Kasihnya tuh luar biasa. Dan memang dia itu betul-betul kerajaan Allah itu luar biasa sekali. Dan tidak bisa dimengerti, tidak bisa diselami. Pikirannya tuh tidak bisa diselami. Kenapa? Kok masih mau diciptakan? Kenapa? Kok nggak bisa ditahan? Kok nggak mau diubah ini? Tidak ada satu orang pun yang bisa menyelami pikiran Allah Bapa. It's so magnificent, terlalu luar biasa. Tetapi ya, kita bersyukur karena memiliki Allah Bapa yang sungguh luar biasa tuh, sehingga kita masih bisa menerima kasih karunia. Itu yang seharusnya ini. Dan karena itu di dalam Yohanes 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan. Dia sudah melakukan. Dia tahu manusia semua jatuh dalam dosa, nggak bisa nggak. Tetapi dia karena begitu mengasihi, dia mengaruniakan, dia mengutus anaknya. Kamu harus turun ke dunia, kamu harus menyelamatkan mereka, bawa mereka datang kembali kepadaku. Itu karena besarnya kasih Bapa. Dan luar biasanya dia. Sekalipun kita sudah menjauh dari dia, kita sudah jadi miliknya iblis, sudah murtad, sudah mengkhianati dia, tapi dia tetap memiliki kasih yang luar biasa. Dan dia mengutus anaknya satu-satunya untuk datang, untuk menepati posisi kita yang seharusnya sebagai orang yang terhukum. Dan Yesus mati di kayu salib, satu orang saja, supaya lewat dia setiap orang yang percaya beroleh kasih karunia, beroleh kemurahan dari Bapa, sehingga hidup kekal, sehingga bisa kembali menghadap kepada Bapa. Jadi kalau jawab pertanyaan itu tidak bisa dijawab karena Bapa begini, tapi itu karena apa? Karena karakternya dia yang luar biasa. Ya. Saking besarnya kasih Tuhan, jadi dia menciptakan kita sebagai objek kasihnya. Saking besarnya, tidak ada kata-kata, tidak ada nilai, tidak ada angka yang bisa menjabarkan betapa besarnya kasihnya dia. Iya, benar banget. Gitu. Iya. Nah, kalau kita sudah mengetahui itu, ya seharusnya kita tidak menolak kasihnya Bapa ini, Benar banget. tapi kita justru menerimanya. Ngomong-ngomong soal menolak nih, biasa kalau teman-teman aku nih yang belum begitu dalam sama Tuhan atau baru ingin mengenal soal Kristus suka nanya, oh jadi kita tuh diciptain dengan free will gitu ya, kenapa dari awal nggak usah dikasih free will aja biar kita terus taat sama Tuhan, jadi nggak ada punya tendensi buat menolak gitu.
Kamu pengen jadi robot. Nah itu dia, itu yang biasa teman-teman tuh Biasa suka nggak ngerti gitu kan, bahwa Tuhan tuh nggak mau Tuhan nggak mau menciptakan robot, Tuhan mau menciptakan gambarannya dia, yaitu bukan robot. Dan kalau misalkan kayak gitu, it's not real love dong. Kalau gue udah terprogram untuk mengasihi Cialka, it's not real love. Kalau gitu. sepanjang itu sudah ada di surga, sudah banyak, nyembahnya lebih bagus. Malaikat sudah banyak di sana, gitu loh. Ya, penyembahan malaikat lebih bagus daripada semua WL terkenal di dunia ini. Siapapun malaikat bisa menyembah Allah Bapa dengan holy dan betul-betul holy. Tapi Bapa memerlukan ada orang yang bisa berkata, I love you Father God, I love you Lord Jesus. Nah itu different. Itu adalah relationship itu, kasih itu. Jadi kalau dia itu mengasihi, dia itu hanya mau respon dong kasihnya. Kalau kita baca di ayat Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada dunia, kepada kita. So setelah kamu menerima, respon dia balik, I love you God, I love you Father God. Itu aja. Itu yang membedakan kita sama ciptaan yang lain ya. Bukan sekedar nyiptain manusia supaya sama kayak ciptaan-ciptaan lain. Nah itu bedanya gitu. dengan Lucifer. Lucifer tidak bisa berkata I love you. Memang dulu dia bisa berkata holy. Dia bisa menyembah. Ya, gitu. tetapi he cannot speak I love you to the Father God. Tapi kita makanya kenapa? Karena kita diciptakan serupa, se-image, karakternya Allah ilahi itu ditaruh di kita semua. Artinya punya perasaan, punya pikiran, punya kehendak yang sama dengan dia. Jadi ketika dia berkata I love you, kita harus berkata juga I love you God. Nah tuh bagi teman-teman yang masih nanyain kenapa kita diciptain sih, ya karena Tuhan menciptakan kita bukan cuma sekedar jadi ciptaan, tapi to have a relationship with us gitu, saling mengasihi. Dan Tuhan menciptakan kita itu lebih dari makhluk-makhluk yang lain. Kalau yang precious lain banget. Dia perintahkan stuck jadi terang, jadi apa? Iya langsung jadi. Kalau kita tuh benar-benar dari nafasnya sendiri. Dari sel-selnya, lihat kuku semuanya detail loh, very detail loh semuanya itu. Dan memang beda juga dengan binatang. Binatang tidak bisa berkata I love you. Makanya jangan mengasihi binatang lebih daripada Tuhan. Nih banyak nih orang yang mengasihi binatang lebih. Ya, sampai saking ini, nah ini mulai nih sampai ke sana ya. Karena apa? Mereka pikir begitu dia sendiri, oh dia nggak ada nih, temanku binatang anjing, dia kasih tidur seranjang segala macam, itu nggak sesuai dengan ciptaan Tuhan, nggak sesuai dengan rancangan Tuhan semula waktu mencipta. Yang Tuhan udah bangun. Nah, gitu betul seperti itu. Jadi karena manusia itu diciptakan adalah pria dan wanita, bukan pria kawin dengan pria, tapi wanita dengan pria dengan wanita. Bukan Adam dan Steve. Bukan Carly dan Ko David gitu ya. Nah itu kan seperti itu. Lalu sekarang ketika mereka udah broken heart nih, siapa saja begitu, mereka alihkan cinta mereka ke binatang, ya kan? Pelihara anjing kayak atau apa gitu, tidur bareng, dirawat di ini seperti itu. Nah itu nggak sesuai dengan apa nih rencana desain ilahi untuk kita. Gitu. Nggak bisa diganti. Jadi memang di dalam kita suatu perasaan yang perlu kita ungkapkan, cinta kita nggak bisa kepada binatang, nggak bisa kepada things, nggak bisa kita cinta rumah, nggak bisa kita cinta. Kita punya handphone, kita nggak bisa cintai dia. Kita hanya bisa mencintai yang sudah sama image-nya dengan kita, yaitu apa? Father God, Lord Jesus, Holy Spirit. Dan dia ciptakan seseorang yang sama yang bisa kita ungkapkan I love you, yaitu pasangan hidup, ya kan? Laki dengan perempuan. Nggak bisa laki ngomong sama laki, perempuan sama perempuan nggak bisa. Atau Carly dan Blackie nggak bisa ya? Nggak bisa dong, apa lagi? Ya. Nah itu kan, itu siapa yang membuatnya? The devil. Siapa lagi? Lucifer. Karena dia mau mematahkan, dia mau memisahkan hubungan kita dengan Bapa ini. Karena dia tahu Bapa itu begitu mencintai, mengasihi kita sebagai umat manusia ini. Karena dia iri sama itu dosa sombong, buahnya iri. Nah ini akarnya tuh sombong. Tindakan di dalam jiwanya iri.
Itu suatu saat nanti akan saya buka. Tentuan hebat. Disentil marah kan? Bisa marah. Kok Blacky enggak bisa marah dia? Gak punya perasaan soalnya. Tentuan berarti ini. Ya. Apalagi pohon. Lu mau omelin kayak gimana juga. Ada yang disembah lagi. Iya banyak kayak gitu ya kan. Lu punya jimat kan kemarin tuh nyembah tuh. Tuh, ada orang yang terus beralih ke things ya. Oh, jadi hobi kesenangan tuh. Mobil koleksi, segala koleksi, rumah atau koleksi barang apa terus di situ aja. Atau, yang pria-pria tuh biasanya mobil atau motor lebih sayang dibanding sama sesama manusia gitu. Itu bisa juga. Jangan usah motor, mobil tuh, sepatu. Simpel ya, sepatu. Ya itu berarti dia nggak ngalami kasih yang sebenarnya ini. Gitu. Karena ditipu, ditwist oleh iblis itu. Jadi iblis itu selalu berusaha untuk mengalihkan perhatian kita. Betul. Harusnya kita fokusnya sama Tuhan. Jauhkan kita dari Tuhan. Gitu. Ya. Tuh guys, iblis tuh iri sama kita. Jadi ngapain lu mau ngikutin iblis gitu Kita, kan? kita udah yang paling mulia dari semua. Even itu malaikat, kita yang paling sempurna. Yang karena kita memang sesuai dengan serupa dan segambar. Bahkan dia menciptakan kita dengan nafasnya sendiri loh. Rohnya diberikan kepada kita. Betul. Ya itulah. Jadi kita harusnya bersyukur. Betul. Okay. Lanjut. Nah tadi Ko David kan ngomong bahwa iblis tuh selalu pingin berusaha untuk memisahkan kita sama Tuhan kan. Nah ada pertanyaan nih Ci, kalau misalkan kita sudah lahir baru nih for real, apakah itu berarti kita nggak akan pernah ngelakuin kesalahan sama sekali dan atau artinya berarti kita ya udah santai-santai aja, kan kita nggak akan pernah berdosa lagi, santai-santai aja, nggak usah berjaga-jaga, nggak usah gimana gitu. Pendapat Cici gimana? Kalau kita anggap seperti itu roh Allah yang ditempatkan di dalam kita tuh nggak kayak otomatis ya, dia yang bekerja, yang diam, nggak seperti itu. Tapi Roh Kudus yang ditempatkan dalam kita itu harus bekerja sama dengan kita. Harus ada partnershipnya di dalam kita. Jadi udah Roh Kudus engkau yang bertindak, Roh Kudus yang ubah aku. Nggak bisa seperti itu. Kita harus ada bagian di mana dia yang memberikan kemampuan kepada kita. Kita harus ada bagian lagi juga, ya aku mau melakukan seperti itu. Jadi kalau kita berkata, sudah aku nggak usah ini yang ubah, nggak bisa. Jadi kita juga harus ada bagian untuk melakukannya bersama-sama dengan Roh Kudus. Seperti itu. Memang dia kalau kita lahir dari benih ilahi, yaitu Roh Kudus ada dalam kita. Dan Roh Kudus ini akan berperan di dalam kehidupan kita untuk mempertahankan supaya kita ini jangan berdosa lagi. Tetapi dia itu adalah roh yang lemah lembut. Iya, benar. Bukan yang maksa gitu ya. Nah, dia very gentle dan dia bukan orang yang diktator yang banget seperti itu. Dia akan beritahu, Jess jangan lakukan, tapi nggak apa-apa deh, sekali aja, gak ada yang lihat aja juga. Jadi dia kayak mentoring kita, ngasih tahu ini salah jangan. Gitu. Bukan mentor ya, dia akan directly dia bisa kasih tahu itu seperti ini ya, kayak lakukan. Tapi kita yang sering kali ignore, kita yang sering kali meniadakan itu. Nggak apa-apa, oke nggak apa-apa, nggak ada yang lihat kayak gitu. Sekali aja. Nah, terus kalau kita melanggar dia terus atau kita membiarkan omongan dia yang ngingetin kita, lama-lama dia itu ya diam, Jess, karena dia adalah pribadi yang sangat lembut dan sangat gentle. Gitu. Dia nggak akan bangsa. Lama-lama dia akan pergi. Nah kalau kasusnya kayak gitu Ci, kita dikasih tahu nih sama Roh Kudus jangan gitu, tapi kita ignore to the extent dimana dia akhirnya nggak mau ngomong, jadi diam, padam suaranya. Iya. What will happen? Apakah di situ iblis bisa nyerang lagi dan tarik kita lagi atau gimana? Iblis nggak usah serang lagi. Ketika kamu tidak mendengarkan suara Roh Kudus, iblis sudah dapat poin, sudah menang. Kamu sudah langsung menyatakan dirimu berada di pihak dia. Jadi iblis nggak perlu serang kamu lagi. Iblis tinggal, ayo, come here. Tinggal aja ke sini. Dia nggak akan serang kamu. Kita udah go against God, which is itu tadi definisinya adalah dosa, udah berdosa lagi. Kamu sudah berdosa lagi. Dengan kamu ignore, dengan kamu tidak merespon peringatan dari Roh Kudus, itu kamu sudah keluar sedikit. Terus lagi, nggak lagi,
dikit lagi. Iblis nggak perlu tarik atau attack kamu. Kamu sudah berjalan dengan sendirinya ke daerah iblis. Jadi Udah iblis nggak temenan. perlu susah payah. Udah temenan Gue teman tungguin lu. aja di sini, gue tungguin, gue liatin. Emang dia tahu gitu. Emang dia tahu gitu. Pasti gitu. Waktu kita mau balik sama Tuhan, ngapain lu ke sono? Kan lu teman gua. Iya. Dia lama-lama dihasut, balik lagi ikut dia lagi. Maksudnya gitu. kayak gitu. Kalau saya boleh nyimpulkan, jadi iblis itu sudah ada di hati setiap orang. Tapi roh itu menahan untuk iblis tidak beraksi, supaya kita tetap dengar suara Tuhan. Hubungan terus ada. Jadi begitu nih lepas, ini yang berkuasa, semakin jauh. Tapi begitu erat, dia nggak ada apa-apanya. Jadi begitu kita terus berhubungan terus, iblis dia mati. Begitu kita los, nah dia masuk. Otomatis dia wake up, bangun, kamu tidak dikuasai. Itu berarti kalau kita say no to God, itu kayak membuka celah gitu ya. Itu artinya kalau berarti iblis Buka pintu juga ke bisa iblis juga bisa menguasai dua berarti ya. Bisa menguasai jiwa dan tubuh kita. Tapi roh kita nggak bisa ya, Ci ya. Kenapa? Berarti iblis itu hanya bisa menguasai kita tuh sebatas di jiwa dan tubuh. Roh dia tidak berkuasa untuk dia kuasain. Bisa kalau kamu mengizinkan hal tersebut. Kalau kamu mengizinkan hal tersebut bisa. Pada saat seperti apa? Kita buka dalam Roma 8 ayat 5. Langsung. Roma 8 ayat 5. Coba. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Terus? Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Terus? Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Terus? Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jelas? Jadi kalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, di dalam pikiran itu iblis seringnya dia masuk dalam pikiran kita. Dan bila pikiran kita mengiyakan terus sehingga kita akan apa yang kita pikirkan secara daging itu kita lakukan. Nah, kita lakukan. Nah, lama-lama dikatakan kita mati. Jadi roh ini mati. Kalau kita terus mengikuti perbuatan daging kita akan mati. Tapi kalau kita adalah mengikuti Roh Kudus dan Roh Kudus Roh Allah, kita justru mematikan perbuatan daging itu. Dan kita hidup. Berarti yang dia serang duluan adalah jiwa kita ya. Pikir dalam pemikiran kita. Kalau kita mikirin,
Nah, dia gitu. Karena memang dia sudah, setiap ini kita bicara orang yang sudah lahir baru yang benar ya. Ya, berarti rohnya sudah dikuasai oleh Roh Kudus ya. Tapi pikiran ini makanya itu kita perlunya terus juga tidak memikirkan daging, kita memikirkan yang roh. Pentingnya seperti itu. Kalau kita memberikan pikiran kita kosong, kemudian dia masuk dalam pikiran kita. Kosongnya gini artinya kita tidak memikirkan hal-hal yang rohani. Kita tidak memikirkan hal-hal yang ilahi ya. Kita mikir secara daging, dia masuk di situ. Dan itu menguasai perbuatan kita. Gitu. Jadi kalau misalkan kita udah lahir baru, udah pertobatan by water, by spirit, perlu untuk menjaga juga ya, pertobatan kita. Ya, harus dijaga. Jangan take it for granted kayak gue udah bertobat jadi udah santai aja gitu. Udah enak, enjoy jalan. Kan udah nggak bisa berdosa. Kan ada Tuhan yang melindungi, ada ini. Itulah yang dibilang kita mengerjakan keselamatan. Ya harus benar. Keselamatan harus kita kerjakan. Artinya apa? Kita harus terus bergaul dengan Roh Kudus, terus selalu minta pertolongan Dia, tolong aku Roh Kudus, kuasai aku Roh Kudus, dan kita harus terus bergaul karena Roh Kuduslah yang diutus Tuhan untuk menjadi penolong kita saat ini supaya kita tidak terjerat lagi oleh iblis.